Semuanya, perkenalkan saya Maureen, saya Intan, Saya Hadi. Saya Ryansyah. Saya Sherin. Saya Zian. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang salah satu teori terpopuler dalam dunia psikologi, yaitu teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis adalah teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Dasar teori ini mengklaim bahwa suatu kepribadian akan mengalami perkembangan apabila terjadi konflik-konflik dalam aspek-aspek psikologis itu sendiri. Nah, subjek dari analisis ini biasanya terjadi pada usia dini atau anak-anak berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh suatu individu. Apa yang menjadi fokus teori psikoanalisis? Teori psikoanalisis berfokus pada pemahaman tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengkaji tentang hakikat sekaligus perkembangan bentuk kepribadian manusia, mencakup emosi, motivasi, dan unsur kepribadian lainnya. Contoh pendekatan psikoanalisis mencakup teknik, asosiasi bebas, dan psikoedukasi untuk mengenali gejala penderita skizofrenia paranoid. Teori ini memiliki beberapa peran penting dalam perkembangan peserta didik, antara lain memahami perilaku dan motivasi. Psikoanalisis membantu guru dan pendidik untuk memahami perilaku peserta didik serta motivasi yang mendasarinya. Kedua adalah mendukung perkembangan kepribadian. Psikoanalisis memberikan wawasan tentang perkembangan kepribadian, membantu pendidik untuk merancang lingkungan yang mendukung perkembangan yang sehat dan positif. Ketiga, membantu dalam konseling dan dukungan emosional. Guru dapat menggunakan prinsip-prinsip psikoanalisis dalam memberikan konseling dan dukungan emosional kepada peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah emosional. Selanjutnya, yaitu dapat merancang strategi pembelajaran. Dengan adanya teori psikoanalisa dapat memudahkan guru untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswanya dalam segi psikologis. Jadi, dengan demikian, teori psikoanalisis ini terbukti dapat membantu secara signifikan dalam pembelajaran di lingkungan pendidikan. Aspek implementasi psikoanalisis dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah konsep kecemasan. Konsep kecemasan sendiri berarti pendidik harus mengembangkan kecerdasan emosional yang berasal dari fungsi ego setiap peserta didik agar mereka dapat menjadi kepribadian yang lebih menghargai orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kecerdasan majemuk. Menurut Freud sendiri, tidak ada dua kepribadian yang berbeda yang memiliki kecerdasan yang sama, baik dari aspek interpersonal, analitis, sistematis, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pendidik harus dapat menjembatani segala aspek kecerdasan ini agar peserta didik dapat mengembangkannya. Yang ketiga, aspek ketiga mengatakan bahwa makhluk memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dalam pendidikan Indonesia, peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu pendidik harus dapat menganalisis setiap kebutuhan yang dimiliki peserta didik untuk memastikan bahwa perkembangan dan ilmu yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah agresivitas, yang berarti bahwa setiap peserta didik harus dikembangkan emosinya agar menjadi sikap yang lebih positif. Yang kelima adalah pendidikan inklusif. Hal ini berarti bahwa sekolah harus menerima segala beragam peserta didik, baik itu disabilitas maupun lain sebagainya, agar tidak terdapat kesenjangan pendidikan di suatu lingkungan. Karena pada dasarnya semua peserta didik itu layak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keenam adalah kreativitas. Konsep ini berarti bahwa setiap peserta didik kreativitasnya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian pembahasan dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat.